Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, tanggal 19 Juli 2020, minggu ke-6 setelah Trinitatis, terambil dari Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan firman Tuhan demikian. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasan, haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada 3 pesta besar bagi kehidupan orang-orang Yahudi, yang pada hakikatnya kita orang Kristen juga menganut paham yang sama, karena kita memiliki akar iman percaya yang sama dengan orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah pesta Paskah. Mengapa harus dirayakan pesta Paskah? Dan apakah pesta Paskah itu? Pesta Paskah bagi umat Yahudi pada awalnya adalah peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka diperbolehkan untuk meninggalkan tanah itu dan mau berangkat ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Mereka selama 400 tahun terjajah, diperbudak, ditindas. Hidupnya sungguh-sungguh dipermiskin secara fisik, secara iman, secara ilmu, secara sosial dengan yang lain. Mereka dijadikan budak belian, sumber penghasilan di tengah-tengah bangsa itu. Mereka berjuang dan berjuang keras, berupaya berpikir, berupaya melobi kerajaan dan penguasa di Mesir. Tapi baru pada saat Musa menjadi pemimpin bangsa Israel di Mesir, baru mereka boleh keluar dari Mesir. Baru setelah hadirnya tulah yang ke-10 hingga akhirnya setiap anak sulung harus mati, baru bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Peristiwa ini sungguh luar biasa buat orang Yahudi.
Peristiwa ini adalah peristiwa pengalaman iman yang luar biasa, sehingga boleh kita katakan kalau mengacu pada masa Kristus yang disebut Mesias, yang ideal dalam kehidupan orang yang tertindas, lalu memberikan satu peluang, satu kesempatan, satu kekuasaan yang bisa melepaskan orang dari dosa itu disebut Mesias. Dan kini mereka sebenarnya menganggap keluaran dari Mesir itu sama dengan hadirnya Mesias yang melepaskan mereka. Situasi itu mereka pahami sebagai Mesias yang melepaskan mereka, sehingga mereka wajar dan harus memperingati peristiwa keluaran ini dengan besar-besaran. Selama 7 hari diperintahkan Allah mereka untuk merayakan pesta Paskah itu. Tidak memakan makanan yang tercampur aduk dengan ragi. Mereka harus memberikan persembahan lembu, kambing domba kepada Allah, bukti syukuran mereka. Begitu besarnya hati, pikiran, bangganya, sukacitanya mereka, karena Allah membimbing mereka keluar dari Mesir melalui pemimpin yang Allah pilih di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang kekasih, adakah saudara merasakan sedang keluar dari satu persoalan? Adakah saudaraku merasa lagi keluar dari satu ancaman atau bahaya? Adakah saudaraku seiman yang merasa baru terlepas dari sesuatu yang mencengkram? Berikan syukuranmu kepada Allah. Berikan pesta kebesaran hatimu, karena Allah membebaskan engkau dari bahaya yang mengancam itu. Pasti banyak kita yang mengalami hal seperti itu. Berikutnya pada masa Kristus Yesus, orang lepas dari bahaya dosa. Allah mengasihi umatnya. Lalu Allah dalam nama Yesus mati demi dosa-dosa manusia. Tapi dia bangkit memenangkan kematian itu, dan itu diperingati oleh orang percaya, orang Kristen sebagai Paskah setelah masa Yesus. Keduanya memiliki kesamaan, lepas dari bahaya yang mencengkram dari penjajahan orang Mesir, bebas dan lepas dari bahaya dosa yang menekan, yang mencengkram, dimenangkan oleh Kristus Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudara yang kekasih, ada pesta minggu ke-7 yang dihitung dari mulai masa panen. Kenapa selalu mengacu kepada ke-7? 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti menguduskan hari itu. Dan kita semua orang Kristen yang beribadah pada hari ini, kita katakan hari ke-7, hari peristirahatan, karena kita lepas dari bahaya-bahaya tempat bekerja, di mana saja pun kita bekerja dan bepergian. Selama 6 hari berkarya penuh. Tapi hari ke-7 kita mau mensyukuri semua lapisan pekerjaan, semua pergerakan hidup. Dan kini kita mau bersembah sujud, memuji, memuliakan, membesarkan, mengharumkan nama Tuhan, merenung kembali bagaimana Allah membimbing kita dari hari pertama ke hari kedua, ke hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan kini masuk kepada hari ke-7, mengkuduskan, mengkhususkan, mengasingkan hari ini, hari yang untuk memuliakan nama Tuhan. Orang Yahudi juga terhitung mulai dari masa panen, mereka menghitung 7 minggu setelah itu. Katakanlah mungkin seperti di kampung kita 2 minggu panen. Setelah panen membersihkan semua panen-panen itu 2 minggu sebulan. Baru 2 minggu lagi mungkin baru masa tenang. Usai masa tenang dari capek dan lelah, baru masuk kepada masa perhentian, memuji, memuliakan nama Tuhan pada minggu yang ke-7 itu. Mereka
mempersembahkan persembahan hasil panennya juga buat Allah di situ. Melibatkan orang asing, melibatkan janda, anak yatim, melibatkan budak-budak selain daripada keluarga inti dalam pesta itu. Yang ketiga, saudara kekasih, disebut pesta pondok daun. Pondok yang terbuat dari daun-daun. Bangsa Yahudi lepas dari perbudakan Mesir, mereka terpencar-pencar sebanyak 12 suku itu dengan generasinya ke semua arah mata angin yang ada di dunia saat itu. Dan biasanya mereka nomaden, terpecah-pecah dan kelompok kecil di seluruh jazirah Arab, di padang gurun itu sampai ke tanah Palestina, sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada daun pohon-pohonan yang lebar di situ. Saudara bayangkan pengalaman sekitar 2 tahun yang lewat ketika berhenti dalam satu Tour Holy Land, persisnya di Sumur Mara, di mana Musa melemparkan potongan daripada kayu menjadi manis, berubah dari pahit menjadi manis. Di sana pun sampai sekarang ada pondok-pondok yang terbuat dari daun-daunan, dari pelepah nipah. Mereka masuk dan berhenti di situ sepanjang malam. Mereka masuk di situ melindungi diri dari bahaya panas, dari bahaya binatang yang mengancam di padang gurun. Mereka berdoa di situ kepada Allah. Mereka di situ memusatkan perhatian kepada Allah. Belum ada tempat yang resmi untuk memuji, memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, mereka mengingat itu dulu, betapa ngerinya kehidupan itu, tapi Allah melindungi mereka. Mereka mau mensyukuri itu, karena kini mereka sudah sampai di tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Mereka mereview, melihat kembali, men-flashback kembali pengalaman rohani ini, dan mau membesarkan nama Tuhan, dan mau memberikan syukuran kepada Tuhan. Perkembangan berikutnya, saudaraku yang kekasih, dari pesta pondok daun ini atau pengertiannya adalah ketika mereka sudah selesai panen besar, mereka sudah selesai mengumpulkan semua berkat-berkat, mereka membuat pesta peringatan syukuran. Mereka melakukan pesta pondok daun ini. Di kampung-kampung atau di kampung kita di Sipirok biasanya disebut pesta gotilon. Menggotil, mencubit, karena dulu mengambil buliran daripada itu, dipotong, dicubit supaya dapat, belum disabit, sehingga disebut pesta gotilon. Memberikan satu gambaran sukacita dan membawa masing-masing dari rumah berkat-berkat yang diperoleh ke rumah Allah, digotong dan digotong. Dan dalam tradisi gereja pada awalnya, termasuk di gereja kita GKPA, 1 kali setahun diberikan persembahan untuk belanja orang yang bekerja di rumah Tuhan. Dan itu diberikan saat perayaan pesta pondok daun. Dan inilah saudaraku yang kekasih, yang menjadi penekanan firman Tuhan pada saat ini, yang diberi tema dengan penyembahan dan persembahan. Berikan persembahanmu ketika engkau menyembah. Kualitas daripada persembahanmu terletak daripada kualitas penyembahanmu. Jikalau penyembahanmu sungguh-sungguh memperlihatkan iman percayamu kepada Allah yang memberikan segalanya dalam kehidupanmu, akan memberikan kuantitas yang lebih banyak untuk persembahan, untuk memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Kita melihat dari ayat 13 sampai ayat 15. Di sana diperlihatkan gambaran daripada pesta pondok daun itu yang dilaksanakan setiap tahun, yang melibatkan orang asing yang tidak memiliki apa-apa, yang melibatkan orang-orang miskin, yang melibatkan janda miskin, yang melibatkan anak yatim piatu. Apa maksudnya itu, saudara kekasih? Kita yang diberkati
sebagai orang asli di tempat itu yang memiliki sawah dan ladang, wajib memperhatikan orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Wajib memperhatikan kebutuhan yang ada dalam pelayanan di Bait Allah. Karena apa? Karena orang Israel dulu miskin ketika di Mesir, kini mereka tidak mau kejam, pelit, menutup diri dari kehidupan orang miskin. Perhatikan dalam pasal 16 ayat 12 dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Ketetapan Allah dengan setia meski diikuti oleh orang percaya seperti bapak-bapak, ibu-ibu dan saya hingga saat ini. Meskinya melakukan pesta gutilon atau pesta pondok daun, pesta syukuran, membawa berkas-berkas yang telah kita tuai, membawa berkat-berkat yang telah diterima di kantor, di perusahaan, di mana saja pun yang Tuhan berikan sebagai lahan dan ladang untuk memperoleh berkat buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-16 bahwasanya 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Allah. Maksudnya bukan hanya 3 kali setahun menghadap hadirat Allah, tapi ada penekanan pesta besar maksudnya, yang disetting, yang disusun sedemikian rupa hingga melibatkan orang banyak, dan pesta itu sampai 7 hari 7 malam yang mau memuliakan nama Tuhan, oleh karena semua umat bergerak berpartisipasi untuk melakukannya. Satu pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya pergi ke Jerman mengikuti Kirchentag, perayaan gerejawi. Kalau tahun ini dilaksanakan oleh gereja Katolik, tahun depan dilaksanakan oleh gereja Protestan. Yang mau saya sampaikan apa? Bahwasanya untuk merayakan pesta Kirchentag di Jerman tidak pernah orang gerejawi yang terlibat di depan, tapi adalah awam di tengah-tengah gereja. Maksud saya adalah jemaat biasa yang bergerak dengan sendirinya men-setting perayaan itu di semua tempat. Dilakukan hiburan, dilakukan pertunjukan yang luar biasa besarnya selama 3 hari sampai selama 1 minggu. Mempertunjukkan segala pertumbuhan pengetahuan, segala pertumbuhan ekonomi, khususnya segala pertumbuhan iman percaya. Oleh karena itu di mana-mana di seluruh daerah Jerman, khusus di pusat di mana melaksanakannya Kirchentag, pesta gereja itu selalu ada yang membunyikan trompet yang luar biasa, yang membunyikan alat musik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa saudaraku yang kasih. Dalam ayat yang ke-16 bagian terakhir dikatakan firman Tuhan, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini yang kita maksudkan dasar teologis memberikan persembahan. Dikatakan datang ke hadirat Tuhan, bersembah, men-setting satu perayaan besar seperti yang saya katakan Kirchentag yang ada di Jerman. Tapi jangan datang ke hadirat Tuhan, jangan men-setting kegiatan besar, pesta besar dengan tangan hampa, meski membawa persembahan yang besar kepada Tuhan. Karena kualitas iman di dalam menghadiri ibadah, menghadiri hadirat Allah itu ditunjukkan dengan jumlah besaran dari persembahan yang dibawa oleh setiap orang. Saudara yang kekasih, masih ingat dengan ayat 2 di pasal ini? Apa dikatakan dalam ayat 2? Maka engkau harus menyembelih kambing, domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu.
sebagai korban pesta perayaan 7 minggu, sebagai korban perayaan pesta pondok daun. Jikalau kita coba rupiahkan, 1 ekor lembu, 1 ekor domba, 1 ekor kambing dibawa oleh setiap keluarga, tentunya memang jumlah dari persembahan ketika melakukan penyembahan akan menjamin kebutuhan yang ada di bait Allah dengan semua pelayannya, akan menjamin bagaimana indahnya pembangunan, desain, segala kebutuhan pernak-pernik dari rumah Allah, sehingga sungguh-sungguh orang merasa bersuka cita ketika melakukan ibadah, ketika masuk ke hadirat Allah, memuji dan memuliakan nama Allah. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaan dan renungan yang perlu kita bawa ke rumah masing-masing supaya kita menjadi pelaku firman ini. Bagaimana saudara menghayati kehadiran saudara di hadirat Allah? Dan bagaimana saudara mau memperlihatkan iman saudara ketika melakukan ritual yang sesuai dengan ajaran gereja kita, kalau bukan tanpa persembahan yang saudara berikan kepada Allah. Perbandingan firman Allah ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang kita lihat dalam epistel di Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, "Hei murid-muridku, kesinilah. Bahwasanya orang kaya memberi dari kekayaannya, dari yang berkecukupan, tapi orang miskin ini, janda ini, memberikan persembahannya dari kekurangannya." Jikalau orang miskin setiap saat mau bermurah hati dari kemiskinannya, dan orang kaya memberikan dari kekayaannya, tidak ada bait Allah yang menghadapi problema kehidupan yang terkait dengan berkat-berkat. Karena umat semuanya merasa diberkati dan menjadi saluran berkat yang dipakai Allah di bait Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 13, "Biarlah semua anggota tubuhmu menjadi alat kebenaran firman Tuhan." Biarlah semua alat kebenaran firman Tuhan, semua anggota tubuhmu. Saya berpikir bahwasanya kalau semua jemaat menjadikan anggota tubuhnya ini untuk kebenaran, alat kebenaran firman Tuhan, tentunya luar biasa baik Allah. Oleh karena itu banyak orang yang membuat penggantinya, bentuk syukurannya. Dan di dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, "Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus, karena itulah ibadahmu yang sejati." Memberikan secara totalitas kehidupan kita. Ada di sana tenaga, ada pikiran, ada akal budi, ada materi, keseluruhan menjadi persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini menggagasi hati, pikiran, langkah kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh pesta besar yang ditekankan mulai dari perjanjian lama kepada orang Yahudi hingga masa kehidupan kita masa kini masih terus berlanjut, masih terus hidup demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua kita adalah umat yang diberkati oleh Allah. Karena semua kita adalah sudah melakukan, mencoba, mempraktekkan, memberikan dari ketidakadaan kita, apalagi yang berada, memberikan dari keberadaannya. Biarlah firman Tuhan yang bertemakan penyembahan dan persembahan saat ini kita hidupi, sehingga kita tetap merasa diberkati, karena kita memang sungguh-sungguh sudah diberkati oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hidup saudara-saudaraku yang kekasih menjadi hidup yang menyembah dan membawa persembahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman-Mu yang senantiasa kembali memotivasi kami, sehingga kami tetap aktif untuk ikut merayakan hari-hari besar
yang telah Tuhan gariskan dalam kehidupan kami. Karena hidup kami ini baik di rumah, baik di luar rumah, di jalanan, di perkantoran, di sawah dan ladang kami, bersumber secara total dari Allah Bapa di sorga, sehingga kami juga perlu untuk mensyukurinya lewat organ tubuh kami, lewat semua daripada hidup kami, termasuk yang kami miliki. Apakah materi? Apakah kemampuan berpikir? Apakah tenaga? Dan yang lain-lainnya Tuhan. Karena itu berasal dan bersumber daripada Tuhan, yang sungguh-sungguh mesti kami gunakan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Jadilah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadilah kami menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang senantiasa rindu untuk mendekati hadirat Tuhan, melakukan penyembahan dengan membawa persembahan yang sungguh-sungguh didorong dengan iman percaya kami yang sungguh-sungguh berkualitas. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.